karena Jogja itu di tengah-tengah pusat kotanya. Kalau di utara itu kan Sleman, di selatan itu Bantul. Jadi kali ini kita bakalan survei titik-titik macet di kota Yogyakarta. Titik-titik mana saja nanti, karena kita juga surveinya di jam-jam macet seperti jam pulang kerja. Sekarang pukul 17.09. Wow, ada paha guys. Nah, sekarang kita start di pojok Beteng Kulon, Yogyakarta. Nah, dimana kita start dari sini, kita bakalan ke arah utara. Kita nanti melewati rute-rute macet seperti parkir Ngabean, terus titik 0 km, alun-alun kota, alun-alun bagian utara, dan menuju Jalan Kaliurang, Bundaran UGM, dan berakhir nanti di Besi Jakal. Kita menemui lampu merah pertama. Kondisi belum macet karena baru mulai merah. Terlihat di sisi utara itu sudah terlihat padat kendaraannya. Nah, ada 2 Trans Jogja dengan mungkin masing-masing rute berbeda. Kita baru ketemu merah, jadi agak lama. Biasanya rata-rata putaran lampu merah di sini mengikuti arah jarum jam, dimana dari kiri dulu hijau, terus bagian tengah, terus bagian kanan, baru ke bagian kita. Setelah yang di depan itu nanti baru yang sebelah kanan dapat hijau, setelah itu baru kita. Untuk teman-teman semua yang belum subscribe, boleh dibantu dengan subscribe channel ini supaya berkembang. Dan cara subscribe-nya gampang, tinggal klik tombol subscribe di bawah, nyalakan loncengnya untuk pemberitahuan video-video terbaru dari channel ini. Untuk subscribe itu gratis dan tidak berbayar, teman-teman. Jika teman-teman di sini ada request untuk survei atau bikin vlog motor atau mobil di Jogja, boleh tinggalkan komentarnya di bawah. Nanti insya Allah akan saya bikinkan videonya. Semoga bermanfaat. Kita lanjut jalan guys. Biasanya di titik ini masih tidak terlalu ramai dan biasanya juga lancar di jam-jam segini. Kita sampai di parkir Ngabean. Sebenarnya rute kita ada 2 opsi, mau lurus ketemu lampu merah atau belok kanan. Sekarang kita belok kanan saja karena kita ingin melewati alun-alun Jogja bagian utara. Alun-alun utara namanya. Di sini biasanya pusat oleh-oleh berupa kaos atau pakaian dan aksesoris lainnya banyak di sini. Dan untuk bagian makanan oleh-oleh para wisata itu biasanya di bagian selatan. Nanti di perempatan ini belok kanan itu kebanyakan oleh-oleh kulineran seperti bakpia dan gudeg dan segala macamnya, dan tentunya ciri khas Yogyakarta. Masa oleh-oleh Palembang jualnya di Jogja, nah, kan kurang gitu. Walaupun ada sih yang jualan pempek di sini gitu. Nah, titik ini seperti biasa macet tidak, tapi ramai karena jalanannya nggak begitu besar dan banyak mobil-mobil parkir memakan bahu jalanan. Nih kan mobil parkir di sini di atas trotoar, jadi yang jalan kaki harus ke jalan gitu, jadi jalannya lambat.
Di depan kita sudah ada alun-alun utara dan sebelah kanan itu ada keraton. Nih di alun-alun ini dulu sering diadakan acara-acara seperti pasar malam dan karnaval-karnaval lainnya, tetapi sekarang sudah ditutup dan mungkin hanya digunakan oleh pihak keraton saja. Di dalamnya sudah diisi pasir-pasir pantai kayaknya. Nah, di sebelah kiri ada Museum Sonobudoyo. Oh ya, Sonobudoyo. Salah satu tempat wisata juga di sekitaran kota Yogyakarta. Wisata Jogja itu lumayan banyak guys. Di antaranya itu kalau pantai kita bagian selatan dan utara bagian ini. Nah, karena Jogja itu di tengah-tengah pusat kotanya. Kalau di utara itu kan Sleman, di selatan itu Bantul. Jadi kalau wisata alam pegunungan itu di Bantul, di Sleman, dan di Bantul itu kebanyakan pantai. Kulon Progo juga. Sekarang kita di titik 0 km Yogyakarta, dimana di bagian kiri ini adalah Bank BNI, kayaknya bank tertua kalau nggak salah di Jogja, Bank BNI nya ya. Dan di sisi kanan ada kantor pos. Di depan seberang ada Istana Presiden dan sebelah kanan adalah Museum Monumen 1 Maret dan Benteng Voordeburg. Supaya bisa kita dapat hijau, tadi kita mau pindah ke depan. Oke, kita lanjutkan perjalanan ya. Kondisi titik 0 km ramai pengunjung, dan di monumen serangan 1 Maret ini kayaknya lagi ada acara ya. Ada bawa bayi, tapi bayinya nggak dikasih helm, tapi ya itulah Indonesia. Nah, kita sudah mendapatkan satu titik macet di sini guys, yaitu di bagian timur titik 0 km Yogyakarta. Sini macet karena banyak pariwisata. Di sebelah kanan itu ada parkiran bis pariwisata, jadi banyak wisatawan yang menyeberang. Jadi ya itu salah satu penyebab macetnya. Dan juga banyak taksi-taksi online yang parkir. Ini mobilnya mogok kayaknya nih. Ya ternyata guys. Kita lanjut ke arah timur. Nah, di sisi kanan itu banyak pariwisata yang banyak bisnya, berarti banyak wisatawannya di sini guys. Di sisi kiri adalah Taman Pintar Yogyakarta, salah satu destinasi wisatawan para study tour, teman-teman adik-adik siswa kita. Kita belok kiri, jalan terus. Kita memasuki jalan satu arah. Nah, di sini tuh dulunya searah, yaitu Jalan Mayor Suryotomo. Oke, silakan. Di sini biasanya dulu sebelum dijadikan satu arah merupakan titik macet juga. Jadi karena untuk menanganinya dijadikan satu arah. Dan juga masih banyak beberapa orang yang kadang mengeranya ini masih dua arah gitu. Kita memasuki jalan Mataram, tapi kita terhambat lampu merah terlebih dahulu. Ada yang ngamen. Gimana guys, masjidnya bagus kan? Ini masjid namanya kurang tahu saya. Nah, sudah mulai padat. Untuk teman-teman yang belum subscribe, boleh dibantu subscribe-nya, di like, dan juga dibantu komentarnya supaya channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Untuk para teman-teman YouTuber pemula semua, kita mari saling support untuk mengembangkan channel kita. Semoga kita sukses selalu di YouTube ini. Ini merupakan salah satu titik macet juga ketika weekend, karena di sisi kiri atau sisi barat ini adalah Jalan Malioboro, dan kebetulan sekarang lagi sepi. Oke guys.
kita bisa agak sedikit ngebut, yaitu di kecepatan 60 km per jam. Kita menuju Kota Baru, Stadion Kridosono. Ini adalah parkiran wisata Malioboro untuk motor dan mobil. Sekarang hari Senin, jadi mungkin wisatawannya tidak begitu ramai karena habis weekend di hari Minggu kemarin. Ini adalah titik macet di hari-hari weekend. Kalau weekday nggak terlalu. Ya, sebentar lagi akan hijau. 1, 2, 3, gas. Kita melewati di bawah rel kereta api, tapi kereta apinya tidak ada. Rasakan guys sensasinya. Oke. Di sini juga ada kue pukis viral guys. Di sana tuh adalah kue pukis karena terkenal besarnya. Nah, ukurannya jumbo guys. Jadi banyak peminatnya. Dan biasanya setiap hari habis itu diborong, dibeli para pelanggan setianya. Oke, kembali lagi ke jalanan. Kita masuki Kota Baru. Kita akan menuju Bundaran UGM. Dalam berkendara kita harus berhati-hati dan fokus. Kalau ngebut itu sebenarnya tidak masalah. Yang penting kita fokus, kita taati aturan, insya Allah aman. Jangan lupa pakai helm untuk keselamatan. Nah, kita temukan titik macet selanjutnya. Di sini di perempatan Gramedia. Ya, di sini biasanya macet guys. Karena kita kebetulan dapat yang hijau, jadi cuman ke bagian padatnya aja. Macetnya tidak, karena masih jalan. Ya, hampir kesenggol guys. Waduh. Kita lanjutkan perjalanan dan gas terus sampai tujuan. Ya, sekali lagi teman-teman yang belum subscribe, di subscribe terlebih dahulu, bantu channel ini biar bisa berkembang. Atau yang ingin request review perjalanan kah, atau vlog, atau juga boleh review tempat wisata atau review hotel juga bisa. Silakan tinggalkan di requestannya di kolom komentar. Kita berbelok ke kiri menuju Jalan Kaliurang. Nah, di sini juga macet guys biasanya. Cuman ya kenapa pas bikin video lagi sepi? Karena di hari Senin, jadi yang mayoritas yang jalan memenuhi jalanan hanya orang-orang kerja. Tidak terlalu banyak wisatawan. Jadi kondisi jalannya masih terkendali. Nanti di depan kita akan berbelok ke kanan. Masuk menuju Jalan Kaliurang. Sini perempatan
sudah di Jalan Kaliurang, sudah terlihat ramai. Di depan sepertinya ada kemacetan sedikit. Nah, di sini salah satu wisata kuliner di Jogja, guys. Dimana di sini tuh banyak aneka ragam makanan kaki lima. Nah, tapi kaki lima harganya tidak kaki lima sih. Ada yang kaki lima karena banyak pertimbangan untuk harganya itu. Yang pertama itu kualitasnya dan sewa tempat paling operasionalnya. Banyak macam kuliner sih, ada mulai dari seafood, pecel lele, sate dan sebagainya. Kita berada di Jalan Kaliurang dan sekarang paling di kilometer 2 dan masih kawasan Universitas Gadjah Mada. Kita masuk, oke, sudah banyak sudah. Ya, kita baru ke bagian merah lagi. Jadi kita menunggu lumayan lama karena baru merah. Untuk teman-teman semua tetap selalu jaga kesehatan, taati protokol. Semoga negara kita semakin maju dan semakin berkembang. Di utara sana setelah lampu merah ini Jalan Kaliurang kilometer 3 itu biasanya banyak kulineran yang fast food seperti McDonald, KFC dan fried chicken dan sebagainya. Kayak gorengan juga banyak. Oke, silakan. Kita kasih arah nyebrang. Nah, kita mulai menemukan titik ramai selanjutnya atau titik macet, yaitu sebelum perempatan Kentungan atau di kilometer 4. Untuk teman-teman yang berada di Jogja, kalau mau collab bareng bikin video atau boleh komen, nanti kita ketemu untuk diskusi-diskusi bareng bagi YouTube pemula. Untuk YouTuber pemula itu merupakan salah satu awal dari YouTuber yang handal tentunya, karena tidak ada yang langsung jadi handal, semuanya butuh proses. Tetap semangat, konsisten, dan jangan putus asa. Kita sudah sampai di perempatan Kentungan. Oke, permisi. Kita nunggu di sisi kiri aja biar bisa langsung masuk nanti. Tidak apa-apa, ambil jalan sedikit. Ini adalah perempatan Kentungan, dimana kilometer 5 sebelah kanan depan ini ada jalanan ring road yang mengelilingi kota Jogja. Kota Jogja itu terkenal dengan di dalam lingkaran ring road di Google Map, di peta gitu, karena sebagian besar di luaran itu cuma adalah Sleman, tapi di bagian dalam juga, dan juga 70 km per jam.
ada yang jualan bakpao di sini guys. Oke, kita beli bakpao dulu. Nah, beli bakpao dekat Pasar Gentan. Kanan tapi ragu-ragu dia, jadi mengganggu guys. Ya, ada 3 pariwisata bisa lewat tadi. Ini masnya bulan-bulan di tengah lagi. Dan ngajak balapan guys. Jadi kita mau belok kanan, kita ambil jalan alternatif saja. Oke. Ya, goyang-goyang terus karena jalanannya banyak lubang guys, dan tidak rata. Apalagi nih habis belok kiri nih banyak sekali lubang ini. Kita gunakan lampu jauh. Oh, ini habis ditambal. Oh, sudah bagus guys. Kemarin 2 hari yang lalu aku lihat sini masih lubangnya sana sini, sekarang habis ditambal. Keren. Nice. Berarti jalannya udah bagus, tinggal gelombang-gelombangnya saja. Mantap lah. Kita apresiasi untuk yang sudah melakukan perbaikan jalan karena memudahkan bagi aku untuk lewat di sini bisa cepat. Ya, kita gas sedikit motornya karena sudah tidak ada lubang. Nah, kita masih guys, ternyata lubangnya. Hati-hati. Kita masuk jalan besi jangkang. Nah, kita sudah sampai di tujuan. Perjalanan kurang lebih tadi itu 18 km. Biasanya kalau pagi hari yang aku tempuh itu selama 30 menit rata-rata dengan kecepatan 60 km per jam. Nah, kalau sore hari pas jam pulang kerja itu tidak bisa 35 menit. Ini saja kita sudah hampir 40 menit perjalanan. Karena tadi kita berangkatnya 17 lewat 10. Nah, sudah 30 menit karena lewat 9 tadi. Kita genapinnya 10, jadi sudah 35 menit perjalanan kita. Kita belok kiri masuk jalan perumahan. Dulu juga jalanannya banyak berlubangnya guys, tapi sekarang sudah bagus. Cuma ada beberapa polisi tidur di depan karena polisinya kemudian bangun. Buat yang tahu kenapa polisi tidur itu polisi tidur, kenapa tanggul jalanan itu dibilangnya polisi tidur, kalau tahu silakan berkomentar ya guys. Nah, aku sendiri tidak tahu. Kenapa dinamakan polisi tidur gitu? Kan dia juga nggak tiduran. Masa polisi tidur terus diinjak gitu kan nggak mungkin. Nah, di sisi kanan ini adalah kebun tebu guys, tebu gula kayaknya. Sudah bersampai. Buat teman-teman semua, terima kasih telah menonton video ini. Semoga dari perjalanan tadi ada baiknya untuk para penonton atau buat aku sendiri yang melakukan perjalanan.
mungkin ada dapat inspirasi atau motivasi atau apa saja, karena kita tidak tahu hidayah itu datang kapan saja, karena hidayah itu datangnya dari mana saja guys. Mungkin tadi ada melihat sesuatu